reaksi kepada teman yang apabila tampil di depan umum itu melakukan kesalahan. Jangan menarik diri dari orang lain, mengkonsumsi makanan yang macam-macam. Halo sahabat semuanya, bertemu lagi dengan saya SD Endah Yuning Tias dalam tayangan Podium Podcast Edukasi untuk Murid. Kali ini kita akan berbincang dengan Radit Ramadan, ya siswa SMA Negeri 1 Karangintan. Gimana nak? Hari ini kita berbincang tentang apa? Kali ini saya ingin memperbincangkan tentang budaya hidup positif, Bu. Budaya hidup positif. Bisa lebih difokuskan lagi seperti apa? Budaya yang saya fokuskan ini tentang bagaimana reaksi kepada teman yang apabila tampil di depan umum itu melakukan kesalahan. Ya. Karena di suatu kondisi ada anak yang tampil di depan umum, misalnya perlombaan, Ya. dan saat dia melakukan lomba itu ada melakukan sedikit kesalahan. Oh iya ya, I see. Nah, Terus? di situ kebanyakan para penonton akan ibaratnya mengejek. Betul. Kalau kasarnya mengejek. Ya. Jadi bukannya memberikan sesuatu hal dorongan yang membuat dia semakin percaya diri, Ya. tapi malah jadinya menjatuhkan mentalnya. Dan ini pasti down-nya nak ya. Ya, itu dong. Ya, down sekali. Baik, kadang memang kita terganggu dengan hal seperti itu ya, Dik ya. Ketika kita sudah berusaha maksimal tampil, ternyata pada saat kita melakukan hal yang kecil saja, audiennya tidak tahu apa-apa, timbul-timbul tertawa atau mungkin mengejek seperti itu ya. Ya. Dan menurut Radit sendiri, apakah ada barangkali trik supaya teman-teman atau mungkin supaya kita sendiri yang mengalami hal seperti itu supaya tidak terlalu mental kita down itu bagaimana? Yang pasti ada cara pencegahan dan yang sesudah. Nah, cara pencegahannya dulu, yang pasti kita harus berlatih dulu sungguh-sungguh sebelum berampil. Ya. Habis itu jangan lupa juga berdoa, minta doa ke orang tua dan dukungan ke teman-teman yang lainnya, kayak beri aku semangat saat tampil gitu. Habis itu kalau misalnya sudah tampil, kalau masih gagal ya nggak apa-apa, jadikan kegagalan itu sebagai pelajaran. Karena nggak ada orang sukses tanpa kegagalan. Ya, betul sekali itu. Ya. Nah, dengan berbagai usaha dan persiapan, insya Allah nanti kita tetap survive ya. Terus misalnya nih, karena kadang kita ini punya kondisi atau psikologi di saat tidak stabil gitu ya. Iya, Bu. Tetap aja tetap kita merasa kenapa sih saya sudah berusaha ternyata masih gagal, dan ini kegagalan satu ini sudah lumayan mengdownkan kita gitu. Iya. Tambah lagi dari temen yang lain ya. seperti itu. Nah, kira-kira supaya kita bisa keluar dari keterpurukan emosi. Oh iya. Nah, kira-kira gimana? Menurut saya nih, Bu, yang pertama kita jangan menarik diri dari orang lain. Ya. Karena kebanyakan orang yang bisa dibilang terpuruk dalam rasa depresi itu kebanyakan tidak mau bersosialisasi dengan teman ataupun keluarga. Mereka pasti berdiam diri di kamar, mengurung diri dengan rasa depresinya tersebut. Nah, usahakan kalau misalnya kita sudah masuk dalam fase keterpurukan, jangan sampai kita menarik diri untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita terus saja tetap bersilaturahmi, habis itu cerita-cerita, habis itu minta saran, minta semangat, minta dukungan. Yang pasti jangan sampai mengurung diri. Habis itu yang kedua, jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang macam-macam. Artinya kita harus tetap menjaga pola makan. Jadi supaya kita tidak sakit. Karena kebanyakan kalau orang sudah depresi, pola makannya akan berantakan. Alhasil mereka akan jadi sakit. Nah, yang penyakit itulah yang membawa kita semakin jauh dalam kata positif. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan. Habis itu jangan lupa evaluasi diri. Karena evaluasi ini paling penting. Kita lihat apa kesalahan kita. Habis itu kita jadikan itu sebagai pelajaran supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Iya.
Nah, tadi Radit menyebutkan bahwa kita membuka diri dengan lingkungan sekitar, Iya, gitu Bu. ya, dengan teman-teman, keluarga dan sebagainya, sehingga apa ya, keterpurukan dari psikologi kita ya, emosi kita itu tidak terlalu terasa lagi, Ya. ya kan? Nah, kira-kira, nah, ada nggak sih cara lain, misalnya kalau sekarang ini anak-anak sekarang lebih banyak kayak hangout, ya kan? Nah, iya. Terus ada lagi yang lain mungkin Oh, iya, apa yang bisa ditawarkan oleh Radit selain yang dua tadi? Mungkin setiap orang pasti punya hobi masing-masing Ya. dan kesukaan masing-masing. Nah, saat kita terpuruk, alangkah baiknya kita lupakan dulu masalah yang sudah berlalu. Ya. Habis itu kita kalau bahasa sekarangnya tuh namanya healing, Healing. atau refreshing. Ya, Kita healing, ya. lebih terfokus dulu ke hal yang menyenangkan bagi diri kita untuk menumbuhkan rasa positif dan menghilangkan rasa negatif. Jadi apabila kalian suka berenang, ya berenang, nonton film ya nonton film. Kalau suka kumpul-kumpul, ajaklah kumpul-kumpul. Yang pasti jangan sampai mengurung diri, jangan sampai membuat kesalahan itu berlarut-larut. Jangan. Kita harus tetap maju dan berpikiran positif. Jadi alangkah baiknya kita melakukan segala hal yang menurut kita menyenangkan. Gitu ya, 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 ya. Ya. Terus boleh nggak sih Ibu tahu kenapa nih orang kok terkadang ada orang yang misalnya ditertawakan cuek, Ya. terkadang ada yang menganggap. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya penyebab dari kita merasa apa baper ya, istilahnya baper iya, itu? iya. Kalau menurut saya itu tergantung pribadi masing-masing aja ya, Bu. Kadang ada yang apa ya namanya, kecerdasan emosional. Nah, di kecerdasan emosional ini kan tiap orang pasti berbeda-beda. Betul. Jadi ada kondisi emosional yang mental kita sedang kuat. Jadi saat ibaratnya dijatuhkan oleh orang lain, kita merasa cuek. Jadi kita berfokus akan diri kita sendiri. Dan saat kita emosional kita sedang rendah atau mental kita sedang down, itu kebanyakan kita lebih mendengarkan masukan dari orang lain. Ya. Karena walaupun positif dan negatifnya itu pasti kita mendengarkan dari pendapat orang lain. Jadi alangkah baiknya kita jangan mendengarkan apa kata orang lain. Karena yang menentukan kesuksesan itu kita sendiri dan Tuhan. Betul sekali, dengan usaha-usaha kita Ya, gitu dengan ya. usaha. Iya, betul. Terus Radit pernah mendengar tentang konsep diri positif dan konsep diri negatif? Pernah, Bu. Ya. Bagaimana itu? Apakah ada keterkaitan mungkin apabila kita tahan terhadap bully? Katakanlah yang itu tadi bisa dibilang bully ya, karena Ya, meskipun eksidensial gitu ya. Nah, bagaimana cara kita bertahan dari bulian dan sebagainya itu terkadang ada nggak sih kaitannya dengan konsep diri kita yang positif? Menurut saya ada ya. Ada ya. Karena kebanyakan dari kita pasti positif itu berarah ke hal yang baik, Ya. dan negatif itu pasti mengarah ke hal yang buruk. Jadi alangkah baiknya kita memiliki konsep diri yang positif dengan cara lebih, kalau bahasanya itu memanajemen diri sendiri dulu. Ya. Jadi kita mengatur segala hal yang baik bagi diri kita dan kita memilah apa yang buruk bagi kita. Misalnya kalau misalnya diajak teman main keluar malam, kalau misalnya kegiatannya itu tidak berfaedah atau tidak bermanfaat bagi kita, buat apa? Jadi lebih baik kita di rumah aja, bisa dengan cara beribadah, mengaji, atau quality time. Jadi kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan keluarga. Itu lebih bermanfaat daripada kita jalan-jalan keluar dengan tujuan yang tidak terlalu jelas. Habis itu contoh lain misalnya kita melakukan kegiatan sosial. Nah, itu termasuk kegiatan ke konsep yang positif. Misalnya kita melakukan, karena ini bulan Ramadan, misalnya kita melakukan kegiatan bagi-bagi takjil gratis, habis itu mengumpulkan infak sedekah untuk anak yatim dan sebagainya. Jadi alangkah baiknya kita lebih memanajemen diri dulu sebelum kita melakukan hal yang ibaratnya di luar dari kemampuan kita. Betul, betul, betul. Ada nggak sih Radit pesan kepada teman-teman entah itu di sekolah atau mungkin di luar sana yang sering mengejek membuat mental down bagi teman yang lain yang pada saat itu sedang gagal?
melakukan suatu. Ya ada Bu. Ya sebenarnya ini lebih ke apa? Dari hati saya. Maaf ya agak kasar. Cuman jangan menertawakan orang lain karena atas kegagalannya. Karena kalau kamu mencoba belum tentu kamu bisa. Gitu ya, ya betul Ya. sekali itu ya. Jangan ibaratnya ada yang salah sedikit kamu tertawakan, buat apa? Emangnya kamu bisa gitu. Karena saya berapa? Ini agak-agak nada-nada Sudah. sensitif ya, karena Iya, Bu. mungkin pernah merasakan ini Pernah gitu Bu. ya. Ya kayak kamu secara tidak langsung menjatuhkan mental orang gitu loh. Padahal kamu itu tidak bisa gitu. Ngapain? Ngapain kayak lebih mencemooh ke orang gitu. Padahal dia sendiri belum tentu bisa. Jadi iya betul. ya lebih sadar diri lah istilahnya. Belum tentu pada saat dia di posisi kita bisa Iya. melakukan seperti apa yang dibayangkan dia gitu Iya, ya. Oke Radit, itu tadi kita bicara tentang bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif ya, lingkungan yang positif agar selalu ada dukungan dari teman-teman dan juga dari masyarakat. Apabila kita melakukan sesuatu gagal ataupun berhasil harus tetap ada support ya, Ya, Bu. harus disupport seperti itu. Radit bisa bercerita karena selain mungkin memang Radit pernah lah ya gagal pada saat tampil di perlombaan, tetapi Ibu melihat Radit lebih banyak berhasilnya. Nah, boleh diceritakan salah satu prestasi Radit yang sampai ke nasional? Nah, ada satu prestasi saya yang alhamdulillah sampai masuk nasional, ya apa itu kemarin tuh? Nah? yaitu membuat video kreatif tentang konsep bullying juga. Ya. Ya, konsepnya tentang cyberbullying. Nah, jadi itu berawal dari sosialisasi tentang cyberbullying. Lalu di akhir sosialisasi kami diundang untuk mengikuti lomba tingkat nasional. Oh. Nah, gitu. jadi karena kebanyakan siswa lain tidak mau, daripada kesempatan ini hilang sia-sia, kan ibaratnya jadinya kami mencoba. saya sama teman saya mencoba untuk berpartisipasi. Ya, betul. Itu lumayan banyak juga problemnya, dari masalah waktu kami yang kebagi sama waktu belajar. Ya. Habis itu tenaga kerja yang sedikit, kan cuman berdua bikin videonya. Fasilitas mungkin yang Ya kurang fasilitasnya juga. agak kurang. Habis itu ya Dikasih limit waktu pada saat itu? dikasih limit waktu Bu. Jadinya agak gimana juga, kayak banyak problem. Cuman kami berusaha, kami tetap berpikiran positif, dan alhamdulillah kami tembus juara 3 tingkat nasional. Alhamdulillah, ini luar biasa ya. Ya, ini ya. menandakan bahwa ternyata kita yang bisa dikatakan sebagai warga kampung ya Nak ya, di sini kan Iya, Kampung ini kampung. Karangintan, desa gitu, tetapi tidak kalah dengan masyarakat perkotaan lainnya. Betul. Ya kan, kita tidak gaptek di sini, tidak gagal ibaratnya teknologi, kita juga lumayan alhamdulillah bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, kemudian semangat juang dari anak-anak itu juga luar biasa Main gitu tinggi. ya. Bisa dikasih trik Nak, bagaimana sih kita ini agar kita tetap memiliki motivasi meskipun berbagai macam tantangan atau hambatan seperti yang Radit ceritakan tadi? Mas, kalau soal itu lebih ke diri masing-masing aja Bu. Jadi kita kalau mau tetap mempunyai motivasi itu, yang pasti kita harus menanamkan sifat disiplin dan konsisten. Karena kita harus konsisten apabila kita ingin mencapai suatu kesuksesan. Kalau misalnya kita sudah berproses cuman gak konsisten, kan cuman stop di tengah jalan. Padahal kalau dilanjutin insya Allah bisa sukses. Ya, betul sekali. Ya. Karena yang namanya motivasi itu naik turun ya, Nak, ya? Naik turun Naik biasanya. turun, sehingga sifat konsisten dan disiplin inilah yang akan membantu kita menuju Ya. kesuksesan. Ya, betul sekali. Baik, Radit, terima kasih banyak atas bincang-bincang santainya. Ya, sama-sama Bu. Tentu saja ini juga sangat bermanfaat bagi teman-teman Radit di luar sana yang saya yakin banyak yang mengalami hal-hal atau masalah yang seperti Radit rasakan. Ya. Dan juga ingin tahu triknya bagaimana cara mengatasi hambatan, ya kan? Tadi sudah disampaikan oleh Radit. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol sampai lagi di sini ya, Nak. Ya, iya Bu. Oke, Ya. terima kasih banyak Radit. Ye. Silakan.